Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Akbar. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Widyatama, jurusan Teknik Industri di kelas C, reguler B2. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Mari kita mulai. Pada tugas kali ini diberikan soal seperti berikut. Beras merupakan komoditas penting bagi bangsa Indonesia, karena mayoritas rakyat Indonesia mengkonsumsi beras sebagai bahan makanan utama. Perubahan pasar, baik permintaan dan atau penawaran terhadap harga beras sangat berdampak penting, baik bagi para petani maupun bagi pemerintah, karena berdampak terhadap harga terkait daya beli masyarakat. Pemerintah pun harus meregulasi peraturan terkait perdagangan beras agar tetap kompetitif. Untuk itu, pemerintah melakukan evaluasi data statistik masa lalu untuk memahami perilaku pasar beras, sehingga pasar beras tetap kompetitif. Ternyata diperoleh model sebagai berikut. Supply. QS sama dengan 900 ditambah 120P. Lalu ada demand, dilambangkan dengan QD sama dengan 1775 dikurang 133P. Di sini diketahui bahwa QS sama dengan jumlah penawaran dalam kuintal. Dan juga QD, jumlah permintaan dalam kuintal. Sedangkan P adalah price, yaitu harga dalam ratus ribu. Oke, pada pernyataan tersebut ditanyakan yang pertama, berapa harga kesetimbangan market clearing kuintal beras? Jelaskan. Lalu yang nomor 2, berapa jumlah permintaan beras dalam kesetimbangan market clearing demand? Yang ketiga, berapa jumlah penawaran beras dalam kesetimbangan? Keempat, apakah pasar beras ini disebut elastis? Tunjukkan bukti perhitungannya. Oke, saya akan mulai jelaskan. Pertama, pertanyaan nomor 1, yaitu berapa harga kesetimbangan? Sebelum menghitung berapa harga kesetimbangan, perlu diketahui juga apa itu dari definisi dari harga kesetimbangan itu sendiri. Harga kesetimbangan itu adalah harga di mana konsumen atau produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi barang jasa yang dijual atau dikonsumsi. Agar lebih jelas, saya akan perlihatkan kurva, yaitu kurva seperti berikut. Di sini ada kurva, yaitu kurva supply dan demand. Kedua kurva tersebut bertemu pada satu titik, yaitu titik E. Pada titik E tersebut, dapat didefinisikan bahwa permintaan sama dengan penawaran, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi, pada saat kesetimbangan, jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Sehingga berapa harga kesetimbangan dari contoh soal tersebut, kita tinggal masukkan persamaan pada soal tersebut. Tadi telah diketahui bahwa QS sama dengan QD. Kita tinggal masukkan. QS persamaannya 900 plus 120P sama dengan QD, yaitu 1775 kurangi 133P. Kita tinggal substitusikan. 120P ditambah 133P sama dengan 1775 dikurang 900. Sehingga P sama dengan 3,4585. Nah, sehingga harga kesetimbangan adalah 3,4585 dikali 100.000. Karena di soal disebutkan bahwa P itu dalam 100.000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa harga pada kesetimbangan adalah Rp345.850. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2. Berapa jumlah permintaan beras dalam kesetimbangan? Ini tinggal kita masukkan ya. Di soal diketahui bahwa QD sama dengan 1775 dikurang 133P. Kita tinggal masukkan nilai P
ada nilai kesetimbangan yaitu 3,4585. Sehingga QD sama dengan 1775 dikurangi 133 dikali 3,4585. Sehingga didapatkan nilai QD sama dengan 1775 dikurang 459,9805 sebesar 1315,02. Sehingga jumlah permintaan beras dalam kesetimbangan adalah 1315,02 kuintal. Lalu lanjut ke soal nomor 3, yaitu berapa jumlah penawaran beras dalam kesetimbangan. Pada soal nomor 3 itu sama pengerjaannya dengan soal nomor 2. Kita tinggal memasukkan nilai P pada harga kesetimbangan. Di soal diketahui bahwa QS sama dengan 900 ditambah 120P. Lalu kita tinggal ubah nilai P ini menjadi 3,4585. Sehingga QS sama dengan 900 ditambah 120 dikali 3,4585. Sehingga QS sama dengan 900 ditambah 415,02. Sehingga didapat nilai QS sama dengan 1315,02 dalam kintal ya. Jika kita lihat hasil jumlah penawaran dan permintaan adalah sama, yaitu 1315,02 kuintal. Ini membuktikan bahwa pada harga kesetimbangan jumlah penawaran sama dengan jumlah permintaan. Lalu kita lanjut ke soal nomor 4. Apakah pasar beras ini disebut elastis? Untuk menentukan apakah besar beras ini disebut elastis, kita harus menghitung. Salah satunya dengan rumus sebagai berikut. Ada dua, yaitu elastisitas demand, yaitu elastisitas permintaan, dan juga elastisitas supply, yaitu penawaran. Elastisitas demand dirumuskan sebagai berikut. Delta Q per delta P dikali P per Q, atau persen delta Q dibagi persen delta P. Begitupun dengan elastisitas supply, sama saja, yaitu delta Q per delta P dikali P dibagi Q, atau persen delta Q per persen delta P. Di rumus ini diketahui ada delta Q dan delta P. Bagaimana kita cara tahu berapa delta Q sama atau delta P-nya? Caranya itu untuk menemukan nilai delta P dan delta Q, kita misalkan nilai P2 adalah 6. Nah, si P1-nya itu adalah nilai P pada saat kesetimbangan. Sehingga kita tinggal hitung. QD saat P2 adalah 6 sebagai berikut. QD sama dengan 1775 dikurangi 133P. QD, P ini diubah kita menjadi 6, karena P2-nya adalah 6. Sehingga QD sama dengan 1775 dikurangi 133 dikali 6. Sehingga didapatkan QD sama dengan 1775 dikurangi 798 sama dengan 977 kuintal. Lalu kita hitung juga terhadap QS dengan nilai P sama dengan 6. QS sama dengan 900 ditambah 120P. QS sama dengan 900 ditambah 120 dikali 6. QS sama dengan 900 ditambah 720, sehingga didapatkan QS sama dengan 1620. Setelah kita mengetahui nilai QS dan QD, jika P-nya adalah 6, kita tinggal lihat perbedaannya atau deltanya. Untuk delta P sendiri adalah, kita misalkan P2 adalah tadi 6, dan P1 adalah nilai kesetimbangan, yaitu 3,5. Dalam perhitungan sebelumnya kita dapat 3,4585, namun saya bulatkan menjadi 3,5 agar mudah dalam perhitungannya, sehingga delta P didapat 2,5. Lalu
Setelah dapat delta P, kita hitung delta QD. Delta QD adalah perbedaan permintaan saat P-nya 6 dan juga P-nya 3,5. Sehingga di sini delta QD sama dengan 1.315 kuintal, yaitu saat P 3,5 dikurangi 977 saat QD-nya P-nya adalah 6. Sehingga didapat delta QD sama dengan 338 kuintal. Lalu delta QS, yaitu sama 1.620 adalah delta QS saat P-nya adalah 6. Lalu dikurangi 1.315 saat P-nya adalah 3,5. Sehingga didapat nilai delta QS sama dengan 305. Nah, setelah itu kita udah mengetahui delta P sama dengan 2,5, delta QD sama dengan 338, dan delta QS sama dengan 305. Kita tinggal menghitung nilai elastisitasnya. Yang pertama, kita hitung nilai elastisitas demand, yaitu delta QD per delta P dikali P per Q. Delta QD-nya kita ketahui tadi 338 dan delta P-nya 2,5 dikali P 3,5 per Q, yaitu Q-nya 1.315, sehingga nilai elastisitas demand-nya adalah 0,36. Lalu, kita hitung juga nilai elastisitas supply-nya, yaitu delta Q per delta P dikali P per Q. Delta Q di sini adalah delta QS ya. Sehingga delta QS-nya adalah 305 dan delta P-nya 2,5. Lalu dikali 3,5 per 1.315. Sehingga diketahui nilai elastisitas supply-nya adalah 0,32. Dari perhitungan di atas didapat bahwa nilai E, elastisitas demand maupun elastisitas supply-nya kurang dari 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa pasar beras ini disebut inelastis. Oke, setelah itu saya akan slide terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan pertama yaitu harga keseimbangan pada pasar beras tersebut adalah Rp345.850. Lalu, yang kedua adalah jumlah permintaan beras dalam keseimbangan adalah 1.315 kuintal. Dan tiga, jumlah penawaran beras dalam keseimbangan adalah 1.315 kuintal. Sama ya. Lalu yang terakhir adalah pasar beras ini disebut inelastis karena nilai ED, elastisitas demand, dan elastisitas supply kurang dari 1. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.